Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ikut menyatakan TNI tidak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril sarankan pihak TNI berdialog dengan Ferry. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra angkat suara terkait kasus Ferry Irwandi yang tengah ramai jadi perbincangan. Yusril menegaskan polisi sudah benar menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi ke polisi. Yusril juga menyebut kasus Ferry bukan karena kerusuhan tapi terkait dengan unggahan di media sosial. Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan, tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri dan jawaban Polri itu sudah betul. Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Terkait dugaan pidana ini, aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara founder Malaka Project, Ferry Irwandi, yakin polemik ancaman pidana terhadapnya tidak akan berlanjut lebih jauh dan kasusnya akan berhenti sebelum diproses. Hal itu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa institusi negara tidak bisa menuntut warga negaranya. Gak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya, gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami, Pak. Yang ribut juga bukan kami, Pak. Yang jadi penjahat juga bukan kami, Pak. Jadi ya, itu aja sih. Oh ya, terakhir. Terus lu gimana Bang lihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warga. Keinformasi lainnya, pemirsa, fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi jadi menteri. Bambang juga tegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra.
Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh bangsa dalam pertemuan dialog di Istana Negara. Satu persatu, para tokoh lintas agama, cendekiawan, dan pegiat kebangsaan yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB tiba di Istana Negara Kamis sore. Mereka diundang Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Para tokoh nasional yang hadir diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraisy Shihab hingga Komarudin Hidayat. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang sopir mobil babak belur dikeroyok warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi warga yang main hakim sendiri menyebabkan sopir mobil babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengeroyokan tersebut viral di media sosial menuai berbagai komentar warganet. Kejadian tersebut bermula ketika seorang bocah 4 tahun diserempet oleh mobil yang dikendarai NR. Kejadian Bapak terlihat di video itu sih, kenapa ada Bapak di situ pada waktu itu? Kita bagaimana sih Pak pada waktu itu? Saya langsung melindungi si sopir. Sopirnya? Iya. Ini digebukin memang Pak? Iya. Itu bagaimana caranya, apa yang dipakai Pak menggebukin itu pada waktu itu? Tangan, kaki, dan ada juga bahkan ambil batako Pak. Hingga kini korban pemukulan dan korban laka lantas masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban pengeroyokan sendiri telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta, PT Karya Cipta Nusantara selaku pemilik memberikan akses para nelayan beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama.
Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Cipta Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa ini kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. Gugatan diajukan oleh 2 alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam gugatan tersebut, 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat 1. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat 2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.